Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah al-kiram, para jemaah sekalian yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah Majlis Ta'lim, sahabat ilmu teladan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kita dipertemukan kembali di kajian rutin kita membahas kitab Arba'in Nawawi. Pada kesempatan berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian dan pembahasan kita dari hadis Jibril alaihi salam. Telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa hadis Jibril menetapkan bahwa tingkatan dalam agama Islam hanya ada 3 tingkatan: Islam, iman, dan ihsan. Selain itu, maka tingkatan yang disebutkan oleh banyak orang seperti hakikat, thariqat, ma'rifat, dan seterusnya merupakan tingkatan yang tidak ada dasar dalilnya. Karena dalam Islam tingkatan itu hanya ada 3: Islam, iman, dan ihsan. Apa bedanya Islam, iman, dan ihsan? Secara global, ya, Islam itu artinya amal. Rasulullah alaihissalam bersabda, al-Islamu ala niyah. Islam itu amal. Makanya orang munafik walaupun membenci Islam disebut Muslim. Karena mereka sholat, mereka puasa, secara lahiriah kelihatannya puasa, mereka juga haji dan seterusnya. Jadi selama orang itu mengamalkan syiar Islam, maka disebut Muslim. Karena Islam adalah amal. Islam adalah amal. Adanya rukun Islam yang disebut oleh Nabi sudah kita sampaikan. Kata rukun itu tidak pernah ada dalam Al-Quran, juga dalam hadis. Rasulullah SAW tidak pernah menyebut kata rukun. Para ulama berkata, kata rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan, itu semua ya merupakan hasil ijtihad para ulama. Ya, hasil ijtihad dan analisis para ulama.
Untuk rukun Islam, penggunaan kata rukun terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang setuju dengan istilah rukun, ada yang tidak setuju. Karena rukun itu artinya ketika dia tidak tegak, maka dia runtuh. Artinya siapa yang tidak menegakkan rukun tersebut, maka runtuh ya bangunan agama. Faktanya kalau orang Islam tidak puasa, tidak haji, kemudian tidak berzakat karena mungkin pelit, atau karena malas, atau karena khawatir kalau haji konsekuensinya dia harus benar, ninggalin maksiat, jadi dia nggak menunaikan ibadah haji, padahal dia sudah sangat mampu. Apakah kafir? Dia tidak haji, dia tidak puasa, atau dia sengaja nggak pernah puasa Ramadan. Kafir tidak, kan rukun. Rukun itu artinya kalau tidak dikerjakan ya berarti runtuh bangunan agama dia. Faktanya mayoritas ulama mengatakan orang Islam yang tidak berzakat, tidak puasa Ramadan, tidak menunaikan ibadah haji, bukan karena mengingkari kewajibannya, tetapi karena faktor-faktor duniawi, maka tidak kafir. Itulah sebabnya istilah rukun sebetulnya menurut sebagian besar ulama tidak tepat. Tetapi menurut mereka, kalau memang itu dianggap penting, amalan-amalan terbaik, ya, bukti cinta seorang Muslim kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka sepakat. Jadi salat, zakat, puasa, haji merupakan amal bukti cinta seorang Muslim kepada Allah dan Rasul-Nya. Makanya syahadat itu atau rukun Islam dimulai dengan syahadat la ilaha illallah. Dan itu satu paket. Rukun Islam yang pertama tidak bisa hanya dikatakan syahadat la ilaha illallah. Harus wa anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, kenapa harus ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Dijelaskan. Kalau konteksnya adalah amal, tentang syarat amal, syarat sahnya amal, maka dua hal itu wajib ada pada amal-amal yang merupakan rukun Islam. Harus ada ikhlas pada sholat. Tidak boleh seorang muslim sholat tanpa ikhlas. Tidak boleh seorang muslim mengerjakan sholat, tapi sholatnya asal-asalan. Jadi asalnya sholat, zakat, puasa Ramadan, haji, itu tidak boleh dikerjakan. Kecuali dikerjakan ikhlas karena Allah dan dikerjakan sesuai dengan tuntunan Rasul. Itu makna asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Itu rukun yang pertama. Tuqimus shalah, engkau menegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakah, menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, menjalankan ibadah puasa Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, menunaikan ibadah haji jika engkau mampu. Jadi 4 amal itu merupakan bukti cinta Allah kepada, ya, bukti cinta seorang hamba kepada Allah dan Rasul. Jadi kalau kita mau lihat, ya, jadi parameter kebaikan Islam seorang dilihat dari sholatnya, zakatnya, puasanya.
haji. Itu dalil. Hadis Jibril ini merupakan parameter kebaikan agama seorang. Itu ya dilihat dari 4 amal ini. Karena muslim itu amal. Makanya kalau ada orang Islam tidak sholat, tanya, kamu tahu nggak apa arti Islam? Islam itu amal. Lah gimana kamu bisa menganggap diri kamu muslim sementara kamu tidak sholat? Ya, jadi ranah Islam itu ranahnya amal. Kalau sudah masuk ke dalam keyakinan, itu ranahnya iman. Gitu. Tentang sholatnya, apakah karena Allah, karena cinta kepada Allah atau tidak. Pokoknya sholat, zakat, puasa, haji, itu wilayah Islam. Ya harus ada. Kalau dia muslim ya harus mengerjakan 4 amal itu muslim. Semakin dia meninggalkan ya haji, menurun kualitas Islamnya. Nggak pernah haji, nggak pernah puasa, turun lagi kualitas Islamnya. Dia termasuk orang kaya dan tidak pernah berzakat, turun lagi. Atau zakatnya, caranya dengan cara dia tidak dengan cara yang benar, turun lagi kualitas Islamnya. Ditambah dia tidak sholat. Ya, yang sangat menghancurkan atau sangat membuat kualitas keislaman seorang itu sangat turun, bahkan terjun bebas ketika dia tidak sholat. Hadis Jibril menjelaskan kalau dalam konteks masuk Islam seorang kafir atau non-muslim ke dalam Islam, maka cukup dengan la ilaha illallah. Tidak harus dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenapa? Karena tujuan daripada ya seorang dari luar Islam ke dalam Islam adalah mengakui tauhid. Mengikrarkan tauhid kepada Allah Jalla wa Ala. Sehingga para ulama di antara Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, maka orang yang masuk Islam dari luar Islam cukup dipandu ya untuk bersyahadat la ilaha illallah. Tetapi kalau mau ditambah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah juga boleh. Tetapi ketika dia hanya mengucapkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, maka dia sudah dimasukkan ya atau sudah masuk ke dalam Islam. Ya, seperti itu. Rukun Islam perlu kita ketahui adalah amal. Dan yang paling penting dari amal itu adalah salat. Ketika tadi saya sampaikan bahwa rukun Islam dari rukun kedua sampai rukun terakhir adalah bukti cinta seorang hamba kepada Allah dan Rasulnya. Kepada Allah dan Rasulnya. Bukti bagusnya agama seorang. Ya, maka kalau ingin lihat agama seorang, lihat 4 ini. Sholatkah dia? Zakatkah ia? Apakah dia menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan baik? Apakah dia haji? Ini adalah bukti kebaikan agama seorang. Ya. Terutama sholat. Kalau kita ingin tahu, tadi sudah saya katakan bahwa sholat merupakan bukti terbaik, bukti terbesar cinta seorang hamba kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka pemahaman sebaliknya adalah, kalau kita ingin tahu apakah kita sudah cinta Allah dan Rasul-Nya, hati kita ini sudah cinta Allah Rasul-Nya, mudah. Lihat seberapa dekatnya kita dari salat. Seberapa besar
rindu kita kepada salat? Seberapa besar butuhnya kita kepada salat? Dari mana kita bisa tahu kalau kita ini sudah mulai jatuh cinta kepada Allah dan Rasul-Nya? Lihat dari salat. Zakat, puasa, haji, itu akan ngikut secara otomatis. Menjadi lebih baik secara otomatis ketika baik salatnya. Karena kunci kebaikan amal itu salat. Kita bisa kok memperbaiki. Jadi kalau ada orang ya bermasalah zakatnya, dia zakat tapi dengan cara dia sendiri. Puasa Ramadan juga dengan cara dia. Puasa tapi gibah tetap dikerjakan, maksiat tetap dia lakukan. Ibadah yang lain bahkan dia tidak kerjakan. Dia puasa tapi dia tidak sholat. Dia puasa tapi masih berbohong. Berarti akar masalahnya bukan di puasanya. Akar masalahnya adalah bahwa sholatnya tidak baik. Karena Allah berfirman, Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nabi alaihissalam mengatakan, da'hu fa inna salata tanha. Kalau ada orang suka maksiat tetapi dia masih sholat, biarkan dia dengan kemaksiatannya. Karena sholatnya akan membuat dia malu kepada Allah. Sholatnya akan membuat dia diperbaiki amal dan perilakunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bisa lihat seberapa besar cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Seberapa besar cinta kita kepada dunia, lihat dari sholat. Apakah orang dengan sholat saja dia sudah bisa diketahui bahwa dia cinta? Belum. Sholat yang merupakan bukti cinta kepada Allah dan Rasul-Nya dilihat dari kualitas sholat. Apa saja yang menentukan kualitas sholat? Yang pertama, waktu sholat. Seorang yang selalu sholat pada waktunya, terutama di awal waktu, ini merupakan indikasi awal bahwa dia adalah seorang yang cinta Allah dan Rasul-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, tempat. Kalau ada laki-laki suka sholat di masjid secara berjamaah, ini merupakan indikasi kedua. Dia selalu sholat di masjid. Karena kalau ada laki-laki lebih suka sholat di rumah, berarti hatinya kurang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah dan Rasul-Nya menetapkan tempat sholat laki-laki itu masjid. Dengan cara mengerjakan sholat secara berjamaah. Tempat sholat wanita di rumah. Kalau ada wanita lebih banyak sholat di masjid ketimbang sholat di rumah, menunjukkan bahwa dia kurang mencintai Allah. Loh, kok logikanya bisa begitu? Bukankah masjid itu rumah Allah? Bukankah mushola itu rumah Allah Jalla wa'ala? Kok wanita yang lebih banyak sholat di masjid malah dibilang kurang mencintai Allah? Apabila mau mengukur seberapa besar cinta kita kepada Allah, lihat amalan kita. Apakah sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena Allah dalam surah Ali Imran ayat 31 kita mengukur rasa cinta kita kepada Allah, besar kecilnya, kuat lemahnya, yaitu diukur dengan keselarasan amalan kita dengan amalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kaum wanita, kaum muslimah untuk lebih banyak sholat di rumah. Rasulullah SAW bersabda, "Lau kunna ya'lamna bubuyutuhunna khairul lahun." Lau kunna ya'lam. Rumah adalah tempat terbaik sholat bagi mereka jika mereka menyadari betapa besar pahala yang akan mereka dapat. Terkait dengan sholat di masjid bagi wanita, hukumnya hanya mubah.
Tidak ada satupun hadis Rasulullah SAW yang menganjurkan wanita sholat di masjid. Ini sholat fardu ya. Berbeda dengan sholat taraweh. Para ulama berbeda pendapat hukum sholat taraweh. Lebih afdal di mana? Lebih baik di mana? Di masjid atau di rumah? Kalau lihat dari keumuman hadis, maka lebih afdal di rumah. Karena sholat taraweh sholat sunnah. Karena keutamaan sholat di masjid itu hanya bagi sholat fardu. Tapi lihat dari amalan Nabi SAW, di mana Rasulullah SAW mengerjakan sholat tarawih di masjid, maka sebagian ulama mengatakan lebih afdal, lebih baik sholat tarawih di masjid. Jadi termasuk wanita ketika dia ingin sholat di masjid, tarawihnya, maka itu juga bisa dikatakan lebih baik. Tapi sholat fardu tidak. Sholat fardu laki-laki di masjid, tempat sholat fardu perempuan di rumah. Mereka boleh ke masjid, hanya sifatnya mubah. Tidak ada anjuran. Kemudian bagaimana caranya kita bisa mengetahui seberapa besar rasa cinta kita kepada Allah dari sisi salat? Yaitu apakah kita berjuang ketika mengerjakan salat untuk salat dengan khusyuk? Kita bisa lihat betapa kuatnya rasa cinta kita pada dunia ketika kita salat tetapi sekedar gerakan, tidak ada khusyuk dalam hati kita. Kita biarkan pikiran-pikiran liar dalam salat kita. Memikirkan ini, memikirkan itu. Kita tidak berusaha menghilangkan pikiran-pikiran liar itu dengan bertawud kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu meniup ke sisi kiri kita. Kemudian dari sisi mana kita bisa mengukur rasa cinta kita kepada Allah? Dari sisi perhatian besar kita terhadap tata cara sholat Rasulullah. Kita berusaha memastikan salat kita seperti salat Rasulullah SAW, dari wudhu, dari takbir sampai salam. Yang terakhir, untuk mengukur rasa cinta kita kepada Allah Rasul melalui salat, yaitu di mana kita tidak pernah meremehkan salat-salat sunnah muakkadah. Apa itu salat-salat sunnah muakkadah? Yang sahih dari pendapat ulama bahwa salat sunnah muakkadah rawatib, salat sunnah muakkadah ya, itu ada dua macam, ada rawatib, ada non rawatib. Yang rawatib itu adalah 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 12 rakaat. Kalau dia tidak pernah atau jarang sekali mengerjakan 12 rakaat ini, berarti dia kurang mencintai Allah. Masih ada indikasi cintanya kepada dunia. Kemudian sunnah muakkadah non rawatib. Witir, tahajud, duha. Salat-salat sunnah inilah yang akan membantu kita, membuat kita semakin mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ingat 5 hal. Tolak ukur cinta kita kepada Allah dan Rasulnya adalah salat. Dengan kita menjaga salat, maka Allah akan jaga zakat kita, puasa, Ramadan kita, haji kita. Apalagi amal yang lain. Menjaga salat dengan 5 hal, dengan 5 perkara. Menjaga waktunya, tempatnya, khusyuknya, tata caranya, dan sholat sunnahnya yang muakkadah. Ini penjelasan tentang Islam atau rukun Islam. Sekarang kita kaji tentang rukun iman. Rukun iman. Istilah rukun iman juga menjadi polemik di kalangan para ulama. Ya. Tetapi yang sahih, penggunaan kata rukun itu lebih tepat, lebih kuat. Karena ulama berijma, siapa yang tidak beriman dari 5 rukun ini, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir
wa an tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab suci Allah, beriman kepada Rasul, beriman pada hari akhir, beriman kepada takdir, baik dan buruk. Siapa yang tidak beriman dari salah satu rukun ini, kafir. Berarti betul dia rukun. Runtuh agama seseorang. Hilang iman seseorang yang tidak beriman kepada salah satu rukun iman yang berjumlah 6. Kemudian, apa itu iman? Ya, apa itu iman? Perlu kita ketahui para jemaah sekalian. Tapi sebelum kita masuki pembahasan iman, saya tambahkan tentang Islam. Tadi saya sampaikan Islam itu amal. Islam itu amal. Dan sebagian ulama lebih spesifik menjelaskan Islam itu apa? Islam itu tauhid. Islam itu tauhid. Dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi orang Islam itu ya harus taat. Orang Islam itu harus beramal. Harus sholat, harus zakat, harus puasa, harus haji. Itu Islam. Karena Islam juga berarti tauhid, ya orang Islam harus bertauhid. Dia tidak boleh bermain-main dengan syirik. Apapun alasannya. Orang Islam wajib bertauhid, karena Islam itu tauhid. Baik itu ya tauhid akbar, tauhid yang besar, lawan dari syirik besar, baik itu tauhid asghar, lawan dari syirik asghar, syirik kecil. Jadi orang Islam nggak boleh itu iseng-iseng ria, pamer-pamer kebaikan. Ini loh, saya ngaji, ini loh, saya tawaf, saya umroh. Nggak boleh. Anda Muslim, Anda bertauhid. Nggak boleh pamer-pamer kebaikan, amal kebaikan. Berarti nggak ngerti kita ini. Apa itu Islam? Islam itu tauhid. Jadi nggak boleh dalam hidup seorang Muslim itu ria, sum'ah, suka cerita kebaikan. Oh, saya kemarin nyantuin anak yatim loh. Saya kemarin banyak saudara-saudara saya banyak yang bantu. Saya yang bantu. Kalau bukan saya nggak tahu. Mungkin mereka pada kelaparan. Anda Muslim? Kalau Anda Muslim nggak usah cerita. Karena Islam itu tauhid. Islam itu ikhlas. Jadi nggak benar kalau kita Muslim karena merasa punya banyak jasa terhadap banyak orang, lalu kita cerita, lalu kita pamer. Jadi tidak benar seorang Muslim kebiasaan memposting, bikin status, ya, memfoto dengan memfoto dirinya ketika sedang umroh, memfoto dirinya ketika dia sedang menyatu anak yatim. Upayakan hal-hal seperti itu diminimalisir. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, in tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tu'tuhal fuqara, ya, in tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Ya, kalau kamu memperlihatkan sedekahmu, boleh saja, sah-sah saja. Tapi kalau kamu menyembunyikannya, itu jauh lebih baik, kata Allah. Apa kata Ibnu Qudamah? Asalnya amal jangan diperlihatkan dan jangan diceritakan. Itu asalnya. Karena kita beramal untuk siapa sih? Kita beramal untuk Allah. Kita beramal, ya, lillahi ta'ala. Baru boleh diperlihatkan atau diceritakan dalam konteks di orang lain. Nah, kalau tujuannya hanya memotivasi, tujuannya hanya untuk memancing orang lain agar beramal seperti apa yang kita amalkan, maka itu
seperti obat, sesuai kebutuhan saja. Tidak boleh lebih, nanti overdosis. Kalau ingin memotivasi, tapi sering memoto, diceritakan, ditampilkan, itu bukan lagi memberi motivasi. Ya. Kemudian Islam itu apa? Islam itu taat. Islam itu amal, Islam itu tauhid, Islam itu taat. Jadi kalau dia bilang wanita itu harus tutup aurat, aduh nggak bisa saya, kalau tutup aurat, kalau harus pakai jilbab, nggak siap saya. Kalau harus pakai begitu, Islam itu artinya Islam itu taat, taat kepada Allah dan Rasulnya. Innama qaulul mu'minin Innama kana qaulul mu'minin idza du'u ila Allah wa rasul ay yaqulu sami'na wa ata'na. Seorang mukmin ketika diseru untuk taat, untuk menjalankan perintah Allah Rasulnya, maka seraya berkata sami'na wa ata'na. Itu namanya muslim, taat. Ya, itu pengertian Islam. Sekarang iman. Apa itu iman? Banyak orang memahami iman itu adalah percaya atau tasdik. Para ulama mengkritisi pemahaman bahwa iman itu mempercaya. Syekhul Islam Taimiyah dalam Kitabul Iman, dalam kitab iman, dalam kitab beliau yang namanya Kitab Iman, beliau mengkritisi pemahaman banyak kaum muslimin yang memahami bahwa al-iman huwa tasdik. Iman artinya percaya. Kenapa? Secara etimologi saja, ya, secara etimologi, iman itu bukan tasdik, bukan percaya. Secara bahasa atau secara etimologi, iman itu ikrar, menetapkan, mengakui, al-i'tiraf. Itu saja, menetapkan, mengakui, itu iman? Belum. Secara bahasa, iman itu artinya al-iqraru wal-i'tirafu al-mustalzimu lil-qabuli wal-id'an. Jadi, pengakuan yang mengharuskan seseorang untuk menerima dan taat. Dan taat. Kenapa? Contoh kasus misalnya paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah paman Rasulullah Abu Talib itu mukmin? Dia mengakui tidak? Mengakui. Abu Talib mengakui Islam itu agama yang benar. Percaya. Abu Talib percaya Islam itu agama yang paling benar, agama satu-satunya agama yang hak. Tapi apakah dengan begitu dia menjadi muslim? Menjadi mukmin? Tidak. Dalam sebuah syair, dia buat syair yang menunjukkan bahwa dia mengakui bahwa Islam agama satu-satunya agama yang hak. Beliau berkata, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina laulal malamatu aw hadara masabbatin lawajadtani bidzaka samhan mubina. Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin, saya yakin agama Islam, agama Muhammad adalah agama yang paling hak. Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairil adyanil bariyati dina. Agama yang dipercaya oleh manusia, agama hak, satu-satunya agama yang benar yang diyakini oleh manusia. Laulal malamatu ahadara masabbatin. Kalau bukan karena faktor gengsi, kalau bukan karena faktor malu dan gengsi, lawajadtani bidzaka samhan mubina, kalian akan mendapati saya mengikuti agama Muhammad. Apakah cukup Abu Talib mengakui Islam agama hak, membuatnya muslim, mukmin? Tidak. Dari kasus ini para ulama menjelaskan, berarti iman itu nggak cukup percaya, mengakui. Orang-orang kafir mengakui kok. Tidak ada orang yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Semua mengakui.
Dan ini menunjukkan bahwa iman itu bukan sekedar mengakui. Iman itu kata ulama di antara Syekhul Islam Taimiyah Allah taala, iman itu ya al-iqraru wal i'tirafu al-mustalzimu lil qabuli wal id'an. Mengakui dan menetapkan ya pengakuan dan penetapan yang berkonsekuensi ya yang melahirkan konsekuensi untuk taat dan menerima. Menerima apa? Syariat Allah. Taat kepada apa? Taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu konsekuensinya. Ya, ini pengertian iman. Kemudian para jemaah sekalian, para ulama ahli sunnah, mereka sepakat bahwa iman itu yazid wa yanqus. Bisa bertambah kuat, bisa menjadi lemah. Yazidu bitta'ah, bertambah kuat dengan ketaatan. Ketaatan yang seperti apa? Ketaatan tadi, ketaatan itu kan identik dengan amal. Jadi yang paling menambah iman, sholat. Yang paling menambah iman setelah sholat, zakat. Saat saya tanya, mana yang lebih menambah iman? Puasa Ramadan atau berbakti pada orang tua? Puasa Ramadan. Karena ada rukun Islam tidak disebut tuh birrul walidain. Itulah manfaat daripada faedah kita membahas dan mengkaji rukun Islam. Jadi amal dan ketaatan yang lebih menambah iman adalah ya rukun Islam itu. Rukun Islam itu. Salat, zakat, puasa, haji. Itu yang lebih menambah iman. Ya. Dan itulah yang disebut dengan ketaatan. Tadi kan saya sampaikan tadi, bahwa Islam itu taat. Dari mana? Anda sholat tidak? Kalau Anda tidak sholat, berarti Anda tidak taat. Itu parameter Islam di situ. Parameter ketaatan seorang muslim dilihat dari amalnya yang 4 itu. Sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya. Dari situ. Bukan dia berbakti orang tua. Subhanallah, banyak orang salah kaprah dalam memahami agama. Sama orang tua luar biasa. Tapi nggak sholat. Berarti dia baik. Betul, baik di mata siapa? Di mata manusia. Tapi tidak baik di mata Allah Jalla wa'ala. Allah yang perintahkan berbakti orang tua. Tapi Allah yang memprioritaskan amalan sholat, amalan zakat, amalan haji, amalan puasa Ramadan. Nabda bima bada Allah bi. Mulai dari apa yang Allah, dari titik yang Allah mulai. Kita beragama bukan beragama versi kita. Kita beragama dengan cara Allah Jalla wa'ala. Karena salat, zakat, puasa haji merupakan amal yang paling dicintai Allah. Itu yang harus kita pahami dari para rukun Islam. Salat, zakat, puasa Ramadan dan haji. Amal yang paling dicintai Allah. Lebih menebalkan iman ketimbang berbakti pada orang tua, daripada menyentuh anak yatim, daripada berinfak, daripada semua kebaikan baik. Tapi kalau bicara tentang implikasi terhadap iman, maka yang paling besar implikasi terhadap iman adalah salat, zakat, puasa, haji. Itulah maksud Nabi ketika ditanya, apa itu Islam? Gitu. Baik. Setelah kita membahas tentang definisi iman, iman itu adalah al-i'tiraf wal iqrar al-multazimu lil i'an wal qabul, pengakuan ya dan penetapan yang berkonsekuensi terhadap ya berkonsekuensi menerima syariat Allah, kemudian berkonsekuensi taat kepada Allah dan Rasulnya, itu makna iman. Tidak boleh dipisahkan, itu satu paket pemahamannya itu. Sekarang kita bahas iman kepada Allah. Bagaimana kita beriman kepada Allah Jalla wa'ala? Iman kepada Allah mencakup 4 hal. Yang pertama, beriman ya al-imanu biwujudihi subhanahu wa ta'ala, mengimani eksistensi Allah.
Siapa yang tidak mengakui Allah ateis, la imanalah. Dia bukan mukmin. Seorang mukmin, ya, kewajiban pertama dari iman dia kepada Allah mengakui eksistensi Allah, mengakui keberadaan Allah Jalla wa'ala. Tidak ada seorang pun dari hati kecilnya yang mengingkari keberadaan Allah, tidak ada. Itu bohong, ateis itu bohong. Mulutnya saja dia, tapi hati kecilnya dia meyakini adanya Allah. Sampai Allah Jalla wa'ala dalam surat An-Naml ayat 14 mengatakan bahwa Fir'aun pun ternyata dalam hati kecilnya mengakui Allah, mengakui akan keberadaan Allah. Allah berfirman, wajahadu biha wa istaiqanatha anfusuhum dhulma wa 'uluwa. Firaun dan pengikutnya mengingkari keberadaan Allah. Tetapi kata Allah, wastaiqanatha anfusuhum, tetapi hati kecilnya meyakini akan adanya aku, kata Allah. Mereka mengingkari Allah, mengingkari kepada Allah karena zalim dan karena sombong. Hal kedua yang wajib dilakukan kepada orang yang beriman kepada Allah, al-imanu bi rububiyyatihi subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada rububiyah Allah. Dan ini kritik kita arahkan kepada orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi. Itu apa? Mereka tidak mengerti apa itu rububiyah. Rububiyah itu artinya meyakini hanya Allah yang menciptakan, memiliki, dan mengatur alam semesta. Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Lalu ada pertanyaan. Wa man alladhi khalaqas samawati? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Apakah ada selain Allah? La, tidak ada. Wa man alladhi malakas samawati wal arda wa ma fihi? Lalu adakah yang memiliki langit dan bumi beserta isinya selain Allah? Jawabannya tidak. Wa man alladhi yudabbirus samawati wal ard wa ma fihin? Siapa yang mengatur dan mengurus alam semesta beserta isinya? Apakah ada selain Allah? Tidak. Jadi kita beriman kepada Allah artinya meyakini hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang memiliki, dan hanya Allah yang mengatur alam semesta. Itu meyakini rububiyah Allah Jalla wa ala. Yang ketiga, beriman kepada nama dan sifat Allah. Al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Ala al-wajhi al-la'iq bihi min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamthilin. Beriman kepada nama dan sifat Allah dengan cara yang sesuai dengan dalil, tanpa merubah maknanya, tanpa mengingkari hakikatnya, tanpa membayangkan bagaimana sifat Allah, tanpa memberikan contoh, menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ini ketentuan atau kewajiban kita ketika beriman kepada nama dan sifat Allah. Kita tidak boleh membayangkan ketika ada sifat Allah, lalu kita membayangkan menyamakannya dengan sifat makhluk. Kita hanya mengimani apa yang Allah tetapkan dari sifatnya, baik melalui Al-Quran maupun hadis Rasulullah. Tugas kita hanya beriman.
Ketika kita mengimani, maka tidak diartikan kita menyamakan Allah. Misalnya Allah Jalla wa'ala memiliki beberapa sifat, baik itu sifat fisik maupun sifat zat maupun sifat perbuatan. Misalnya Allah Jalla wa'ala menetapkan bahwa Allah memiliki tangan, sifat fisik. Jangan kita membayangkan tangan Allah seperti tangan kita. Tugas kita beriman. Saya percaya karena Allah berfirman. Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang menetapkan sifat tangannya Allah Jalla wa Ala. Ya. Dalam Al-Qur'anul Karim dia itu dalam surat Shad ayat 75. Allah berfirman, "Ya qali iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadi." Wahai iblis, Allah berfirman, wahai iblis, apa yang membuatmu enggan untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tangan? Di sini Allah menetapkan tangan. Maka adab kita, kewajiban kita beriman kepada nama dan sifat Allah, jangan membayangkan. Pertama, jangan mengingkari. Karena di sini ayat mengatakan tangan. Berarti kewajiban kita beriman. Ya, menerima. Mengakui dan menerima. Mengakui Allah punya tangan, menerima Allah Jalla wa'ala, menginformasi, menerima khabar dari Allah bahwa Allah memiliki tangan. Min ghairi tamthil. Tapi tidak boleh menyamakan tangan Allah dengan tangan makhluk yang ada jari-jarinya, yang ada kukunya, yang ada kulitnya, yang berbulu. La hasya lillah. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada seorang pun, tidak ada satupun di alam ini yang menyerupai Allah Jalla wa Ala. Kemudian wala takyif, jangan memberi contoh atau membayangkan sifat Allah seperti sifat makhluk. Sifat Allah Jalla wa Ala, tangan, mata, ya, kaki, itu semua ada di dalam hadis dan ayat. Tetapi kewajiban kita hanya beriman, tidak membayangkan hakikatnya seperti apa, tidak menyamakan, tidak. Semua itu tidak boleh kita lakukan. Kemudian para jemaah sekalian, ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iman kita kepada nama dan sifat Allah, kita tidak boleh menamakan diri kita dengan nama Allah. Seorang muslim menamakan dirinya dengan Al-Aziz, Al-Ghaffar, haram. Itu konsekuensi daripada iman kepada Allah. Beriman kepada nama dan sifat Allah Jalla wa Ala. Seorang hamba ketika ingin menisbatkan dirinya kepada nama Allah harus didahului dengan Abdun. Abdul Qahhar, Abdullah, Abdul Aziz, Abdul Rahman, Abdul Rahim, dan seterusnya. Apa faedah beriman kepada Allah, beriman kepada sifat Allah? Manfaat dari beriman kepada nama dan sifat Allah dengan cara yang benar dua. Mengakui kesempurnaan Allah dan mengakui kebaikan Allah. Mengakui kebaikan dan kelembutan Allah Jalla wa Ala. Dengan kita mempelajari nama-nama Allah dan sifatnya yang sempurna, maka kita akan semakin mengakui kesempurnaan Allah dan kita akan semakin mengakui kebaikan dan kelembutan Allah terhadap hambanya. Kewajiban terakhir dari iman kepada Allah adalah al-imanu bi uluhiyatihi. Beriman kepada uluhiyah, artinya kita wajib beribadah hanya kepada Allah. Dan ini puncak tauhid. Wa hadza aslu tauhid, inilah inti tauhid. Kalau kita kembali kepada tauhid rububiyah, artinya kita mengakui Allah pencipta, Allah pemilik, Allah pengatur alam semesta. Itulah yang berhak diibadahi, yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur.
Tidak ada yang berhak diibadahi selain yang memiliki 3 sifat itu. Kita kritik kepada orang-orang Nasrani yang kekeh menyembah Isa. Yang kekeh menyembah Isa. Mereka mengatakan Isa itu Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Ya, demi ya, jadi kemanusiaannya itu ada pada diri Yesus. Dan semua kajian-kajian dan yang mereka sampaikan. Tapi kembali lagi kita katakan, kalau memang Isa itu adalah Tuhan selain Allah, apakah dia mampu menciptakan? Apakah dia memiliki sesuatu yang ada di alam semesta ini? Seorang yang diibadahi mutlak syaratnya 3. Mampu menciptakan, mampu memiliki, dan mengatur alam semesta ini. Kemudian iman kepada malaikat. Apa kewajiban kita beriman kepada malaikat? Kewajiban kita beriman kepada malaikat yang pertama, mengimani nama mereka. Baik yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Di sana ada Jibril. Menetapkan nama malaikat harus berdasarkan hadis sahih. Tidak boleh tanpa hadis sahih. Oleh karena dalam hal ini tidak benar salah satu nama malaikat Israel. Itu dari Israiliyat. Tidak ada hadis sahih yang menetapkan bahwa nama malaikat maut Israel. Yang sahih dari Nabi alaihissalam, yang sahih dari ayat Al-Quran, nama malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Selebihnya nama-nama itu disebutkan oleh Allah. Malaikat penyebutnya namanya siapa? Malakul Maut, bukan Israel. Malaikat yang mencatat dan menjaga amal manusia, Al-Hafadhah. Raqibun Atid. Raqibun Atid pun ulama khilaf, apakah dia itu nama atau bukan. Tapi yang pasti dia mengawasi dan menjaga, mengawasi Raqib, amalan manusia, Raqibun Atid. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, mencatat, memperhatikan, mencatat amalan manusia, ucapan-ucapannya. Kemudian kita beriman kepada malaikat, mengimani tugas-tugas yang Allah bebankan kepada mereka. Jibril ditugaskan oleh Allah Jalla wa ala menyampaikan wahyu kepada para rasul. Israfil tugaskan oleh Allah Jalla wa ala untuk meniup sangkakala ketika sudah tiba kiamat. Mikail tugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur hujan. Ya, untuk mengatur tentang urusan hujan. Dan malaikat yang lain. Kewajiban ketiga dari beriman kepada malaikat. Ya. Kewajiban kita kepada malaikat yang perlu kita ketahui hanya 2 mungkin. Sekarang beriman kepada kitab. Apa kewajiban kita kepada kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala? Ya, yang pertama, kewajiban kita pada kitab suci adalah beriman bahwa semua kitab suci itu adalah kitab suci Allah. Wahyu Allah Jalla wa'ala, yang Allah turun kepada Rasulnya. Nggak boleh kita tidak beriman kepada Taurat. Kufur. Wajib beriman kepada Taurat, Zabur, Suhuf, Injil. Wajib. Tapi mengikutinya beda hal. Tapi meyakini bahwa semua itu adalah kitab suci Allah Subhanahu wa taala, itu sesuatu yang wajib. Kemudian mempercayai dan meyakini khabar yang benar yang ada dalam Taurat, khabar yang benar yang ada dalam Injil, yang sesuai dengan khabar yang ada dalam Al-Quran. Kemudian beriman kepada hukum yang ada di dalam kitab-kitab suci itu. Ya, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian mengimani nama-nama kitab-kitab suci itu. Ya, yang kita ketahui. Taurat, Injil, Zabur, Suhuf, Ibrahim, Suhuf Musa,
Itu kewajiban kita beriman kepada Rasul, kepada kitab-kitab suci. Karena kewajiban kita kepada Rasul apa? Kewajiban kita kepada Rasul alaihi wassalatu wassalam, kewajiban kita kepada Rasul, ya, kepada Rasul alaihi wassalatu wassalam, ya, yang pertama kita harus beriman bahwa mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. La nufarriqu baina ahadin minhum. Tidak boleh kita beda-bedakan antara Rasul dengan Rasul yang lain. Tapi Rasul yang kita ikuti syariatnya, yang kita amalkan syariatnya hanya Rasulullah. Tapi mengimani semua Rasul wajib. Apakah ada bedanya Nabi dan Rasul? Ada bedanya. Tidak semua Nabi Rasul, tapi setiap Rasul pasti Nabi. Apa bedanya? Nabi itu tugasnya hanya mengingatkan. Hanya mengingatkan syariat Rasul sebelumnya. Dalilnya surah Al-Maidah ayat 44. Makanya Nabi banyak sekali yang bahkan tidak kita ketahui namanya. Itu Nabi. Makanya para ulama beda pendapat. Apakah Khidir itu Nabi? Atau orang soleh? Ulama berbeda pendapat. Apakah Dzulqarnain itu Nabi atau orang soleh? Karena Nabi mengingatkan syariat, mengingatkan umat pada saat itu akan syariat yang dibawa oleh Rasul mereka. Dalilnya soal Al-Maidah 44. Inna anzalna Taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyun alladziina aslamu lil ladziina hadu. Rasul pertama Nuh. Jadi tidak ada Rasul sebelum Nuh. Jadi yang ada secara fakta, secara dalil, silsilah Nabi Rasul, Adam, Nuh. Antara Adam dengan Nuh tidak ada Nabi lain. Kenapa? Karena tidak ada fungsi, tidak ada manfaatnya Nabi sebelum Nabi Nuh alaihissalam. Apa yang mau diingatkan? Seluruh manusia di atas tauhid. Kanan nas ummatan wahidah. Berarti ini adalah kritik terhadap sejarah yang keliru. Sejarah para nabi. Karena tugas Nabi mengingatkan. Apa yang diingatkan? Dari Nabi Adam sampai sebelum diutus Nabi Nuh, mereka di atas tauhid. Apa yang diingatkan? Mereka tidak bersyirik kepada Allah. Makanya para ulama mengatakan, berdasarkan riwayat yang sahih, Idris itu bukan sebelum Nuh, tapi setelah Nuh. Idris itu Rasul. Ya, karena hadis jelas sekali bahwa Rasul pertama itu Nuh alaihissalam. Ya. Dan Rasul terbaik Ulul Azm. Apa maksud Ulul Azm? Ulul Azm itu yang memiliki keteguhan hati yang luar biasa dalam menghadapi ujian. Itu Ulul Azm namanya. Ibrahim, Musa, ya, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kewajiban kita ketika beriman kepada hari akhir? Kewajiban kita ketika beriman pada akhir adalah al-iman bi-wuqu'i. Kita harus percaya dan meyakini bahwa kiamat pasti terjadi. Ya, kiamat pasti terjadi. Lihat surah Al-Mu'minun ayat 16. Thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Kemudian kalian betul-betul pada hari kiamat akan dibangkitkan. Kewajiban kedua dari iman kepada hari akhir adalah mengimani semua apa yang sahih terkait dengan kejadian-kejadian pada hari kiamat. Bahwa manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang, bulat, dalam keadaan tidak berkhitan, dalam keadaan tidak beralas kaki. Itu semua kabar yang sahih dari Nabi SAW dan harus kita imani. Kemudian apa yang terjadi pada bentuk kewajiban kita ketika beriman kepada hari akhir. Kemudian yang berikutnya beriman kepada, termasuk iman kepada akhir, beriman kepada azab kubur dan nikmat kubur. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, salah konsekuensi dari iman kepada hari akhir adalah
beriman kepada apa yang beriman kepada alam dan yang terjadi setelah kehidupan dunia. Itu termasuk iman kepada hari akhir. Jadi orang misalnya beriman kepada hari akhir, tapi nggak percaya ada kubur, berarti dia kufur. Berarti dia tidak beriman kepada akhir. Karena pembahasan atau kewajiban beriman kepada hari akhir, yaitu beriman kepada alam, ya, kepada alam dan semua kejadian yang terjadi setelah alam dunia, termasuk tentang barzakh, nikmat kubur, adab kubur, itu masuk dalam kewajiban beriman kepada hari akhir. Terakhir, beriman kepada takdir. Apa artinya kita beriman? Kita harus meyakini bahwa semua yang terjadi berkat kehendak Allah Jalla wa'ala. Keempat, tidak ada satupun ciptaan Allah kecuali Allah kehendaki. Kecuali telah tercatat keberadaannya, nasibnya, kebahagiaan dunia akhiratnya, kebahagiaan kesengsaraannya, semuanya tercatat di Lauhul Mahfuz dan Allah mengetahuinya. Apa sih inti takdir? Takdir itu intinya, pertama saya harus jelaskan ya, takdir itu sesuatu yang telah terjadi. Kalau belum terjadi, tidak disebut takdir. Apa itu takdir? Ilmu Allah, rahmatnya, keadilannya, hikmahnya, kelembutannya. Takdir itu ilmu Allah, rahmatnya, keadilannya, hikmahnya, kelembutannya. Kok ada orang kafir? Berapa umurnya? Dia sudah dewasa. Berarti keadilan Allah. Kenapa dia kafir? Karena dia yang memilih dirinya kafir. Karena sejak dia lahir, Allah tidak tetapkan dia kafir. Makanya anak kecil itu tidak dikatakan kafir. Li'annahu 'alal fitrah, karena anak kecil sampai umur balik, mereka dikatakan 'alal Islam, mereka itu muslim. Baru diponis dia menjadi kafir setelah dia balik, karena dia sudah memilih antara mengikuti agama orang tuanya atau memilih agama Islam yang tidak sesuai dengan agama keyakinan orang tuanya. Jadi semua manusia di bawah umur balik tidak dikatakan kafir, mereka muslim. Jadi jangan mengatakan anak Kristen, dia Kristen. Ya. Anak orang Hindu, anak orang Buddha, semua manusia yang belum mencapai umur balik belum dikatakan kafir, tidak bisa dikatakan kafir. Kata Nabi alaihissalam, kullu mauludin al fitrah, setiap manusia terlahir dengan fitrah, itu dalam keadaan Islam. Kapan dia menjadi kafir? Setelah dia mencapai umur balik. Berarti dia memang memilih Allah menegakkan keadilan. Karena pilihannya, karena inisiatifnya dia milih kufur, maka jadi kafir. Orang bermaksiat, apakah karena takdir? Inisiatif dia. Dia yang memilih untuk bermaksiat kepada Allah. Kita beriman. Apakah karena kita anak kiai? Apakah kita dari keluarga yang kuat agamanya? Belum tentu. Ada orang lahir dari keluarga kafir, ternyata dia menjadi muslim yang baik. Ada anak kiai malah murtad. Berarti kita beriman karena rahmat Allah Jalla wa'ala, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ingin memahami takdir dengan baik, pegang kunci takdir. Takdir ilmu Allah, rahmat Allah, keadilan Allah. Terakhir, ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu artinya takut dan cinta kepada Allah. Ibadur rahbah war raghbah. Jadi kalau orang sudah mulai takut kepada Allah
Makanya orang kalau belum takut, kalau dia sudah yakin ya, mungkin kita termasuk yang beriman karena kita yakin dan percaya semua rukun iman, tapi takut belum. Kalau kita belum takut berarti belum masuk ke dalam tingkatan ihsan. Karena ihsan itu artinya takut kepada Allah. Mau tinggi lagi, lebih tinggi lagi artinya bukan cuma takut tapi cinta Allah. Sudah cinta, menikmati salat, menikmati ketaatan, menikmati ibadah puasa Ramadan, menikmati zikir, nikmat yang melebihi kenikmatan dunia. Ditanya misalnya, kalau orang sudah sampai derajat ihsan, mana yang kamu lebih sukai? Mana yang lebih kamu sukai? Kamu berada di alam yang indah, ketika kamu berada di rumah yang megah, atau ketika kamu sholat? Yang saya paling nikmati ketika saya sholat. Dan itulah Nabi SAW. Apa kata beliau? Hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wa tib wa ju'ilat aurata aini fi shalat. Yang paling aku suka adalah wanita cantik salihah dan parfum. Yang paling membuat aku senang, yang paling aku senangi di dunia, wanita cantik salihah dan parfum. Tetapi yang membuat hatiku sejuk, yang membuat hatiku penuh dengan kenikmatan dan kelezatan adalah sholat. Lihat Rasulullah SAW. Jadi Nabi SAW lebih menikmati sholat. Karena beliau sudah sampai derajat ihsan. Derajat di mana beliau sudah betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita hanya yakin tapi belum takut kepada Allah, belum sampai derajat ihsan. Kalau sudah takut kepada Allah baru tingkatan pertama. Belum sampai tingkatan yang kedua, yang terakhir daripada tingkatan ihsan, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun berikutnya, pembahasan berikutnya di akhir hadis adalah berbicara tentang tanda-tanda kiamat, ya. Kemudian adalah keterangan tambahan saja dari Rasulullah SAW, karena intinya adalah hadis ini menitik beratkan kepada pembahasan Islam, iman, dan ihsan, dan sudah kita bahas. Demikian kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Jazakallah khairan. Ustaz, barakallahu fiik. Banyak Bagaimana sekali penjelasannya? Jelas Pak ya? Jelas sekali Ustaz ya. Justru mungkin ini dengan penjelasan Ustaz ini membuat jamaah harusnya banyak ingin bertanya ya Ustaz ya. Gitu loh. Sudah ada suaranya putus-putus Pak ya? Iya Ustaz. Sudah ada pertanyaan yang masuk juga ini. Barangkali kami mulai bacakan untuk sesi tanya jawabnya Ustaz ya. Pertanyaan pertama ada dari jamaah nih Ustaz, sudah ada di kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Ya, izin bertanya, selama ini kita mengenal 25 nabi dan rasul. Jadi bagaimana penjelasan sebenarnya ada berapakah rasul yang dikenal dalam Islam? Syukron Pak Ustaz. Itu pertanyaan Ustaz. Ustaz, apakah sudah kedengaran? Sudah, alhamdulillah. Kami ulang lagi Ustaz pertanyaannya. Ada pertanyaan ini dari jamaah Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Izin bertanya, Ustadz, selama ini kita mengenal 25 Nabi dan Rasul. Jadi bagaimana penjelasannya, Ustadz? Sebenarnya ada berapakah Rasul yang dikenal dalam Islam? Syukron, Pak Ustadz. Yang jelas, Adam bukan Rasul. Adam itu Nabi. Jadi gini, mungkin 25 Nabi itu nama dan Rasul yang diketahui, yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Tapi masalah juga karena kalau betul misalnya Dzulqarnain itu Nabi, tapi tidak disebutkan dalam 25 Nabi. Atau Khidir itu Nabi, tidak disebutkan dalam 25 nama Nabi. Yusha juga termasuk nama Nabi. Jadi, ya tinggal dikoreksi saja, nggak usah dipermasalahkan. Tapi juga tidak begitu penting juga. Intinya kita kan beriman. Kalau betul mereka Nabi, kita beriman. Jadi masalah kalau kita tidak beriman kepada Nabi yang jelas-jelas itu ditetapkan sebagai Nabi oleh Allah dan Rasulnya. Tapi fokus kita bukan itu. Fokus kita adalah Rasulullah SAW. Ya, jadi intinya secara global saja. Saya percaya kalau ada Nabi yang tidak saya ketahui, tapi memang ditetapkan oleh ayat atau hadis yang saya diketahui, pokoknya saya beriman. Itu cukup sudah. Jadi nggak usah mempermasalahkan 25, itu bisa benar, bisa salah itu. Ya, buktinya penetapan 25 Nabi itu, Idris ditempatkan di nomor 2. Itu kan nggak betul. Harusnya dia setelah Nuh dia. Karena nggak ada Nabi, nggak ada Rasul sebelum Nuh, nggak ada. Dan Adam itu bukan Rasul. Adam itu nggak ada tugasnya dia. Tugas dia apa? Menyampaikan risalah. Orang semua pada tauhid kepada Allah. Seluruh anaknya, cucunya, sampai 10 abad itu semuanya di atas tauhid. Beliau tidak punya tantangan, Nabi Adam tidak punya tantangan. Tantangannya hanya mungkin anaknya berantem. Ya, kan? Qabil dan Habil itu. Tapi bukan tantangan yang berat, seperti tantangan syirik. Nggak ada di zaman Nabi Adam. Di zaman Qabil Habil itu tidak ada itu. Ya. Tidak ada kesyirikan, nggak ada. Jadi makanya beliau Nabi, ya hanya mengingatkan saja, ya kepada tauhid, ya gitu. Baru setelah terjadi syirik, Allah utus Nabi Nuh alaihissalam untuk mengembalikan manusia kepada tauhid, dari syirik kepada tauhid. Gitu, wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Jadi seperti itu penjelasannya Ustadz ya. Menarik sekali nih mendengar penjelasan Ustadz mengenai Nabi Idris ya. Jadi bahwa sebenarnya harusnya itu sesudah Nabi Nuh ya Ustadz ya. Ya. Iya betul. Makanya untuk lebih jelas coba ya dilihat tafsir ya kan. Tadi ayat yang saya sebutkan tadi. Ya, yaitu tentang tugas Nabi itu mengingatkan umat manusia akan tauhid, gitu. Bukan menyampaikan tauhid, karena tugas mengembalikan manusia ke tauhid itu Rasul. Makanya kan tantangannya berat. Dan yang paling berat kasus syirik itu di masa Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Rasulullah. Makanya mereka karena tantangannya berat, masalahnya besar terkait dengan syirik, maka mereka disebut ulul azm, orang yang tangguh menghadapi permasalahan besar terkait syirik gitu. Bisa dimengerti ya? Makanya mereka disebut ulul azm. Ya. Nah, tadi saya sebutkan ya di dalam di dalam pembahasan tadi tentang tugas Nabi itu hanya mengingatkan. Lihat tafsir surah Al-Maidah ayat 44. Maka sebagian mufassir membahas itu, bahwa mereka mengkritisi keberadaan Idris sebelum Nuh. Nggak betul itu, karena Rasul Idris itu Rasul. Dalam hadis jelas mengatakan Rasul pertama Nuh. Kok ada Rasul sebelum? Kalau ada Idris berarti Rasul pertama Idris dong. Lah terus Idris ngapain?
Tugasnya ngapain kalau kalau sudah ada sebelum Nuh? Dia ngapain tugasnya? Nggak ngapain. Ngapain? Sementara dia Rasul. Hadis Syafaatul Utsma mengatakan, anta awal Rasul, engkau Rasul yang pertama. Hadis ini jelas sekali. Kan ini domainnya domain wahyu ini. Bukan penelitian. Bukan ahli sejarah yang meneliti, ahli peradaban, bukan. Ini wilayahnya wilayah wahyu, wilayah dalil. Ya, Nuh Rasul pertama. Lihat surah Al-Hadid ayat 26. Pertama Allah sebut tentang Rasul, siapa saja aku angkat Rasul, itu Nuh. Ya, Al-Hadid 26, An-Nisa 163, Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh. Kami wahyukan kepada kamu ya Muhammad sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh. Rasul terakhir, Rasul pertama. Ya kan gitu. Di Al-Hadid 26 Allah sebut lagi yang pertama saya beri wahyu yaitu Rasul Nuh. Waqad arsalna Nuhan wa Ibrahim wa ja'alna fi dzurriyyatihim an-nubuwwata wal kitab. Jadi nggak benar ya, acuannya dalil dong. Penelitian bisa dibatalkan oleh penelitian yang lain. Ya kita penelitian itu harusnya jangan terlalu jauh meninggalkan dalil. Acuannya juga dalil. Penelitian itu harus tunduk kepada dalil gitu. Karena Allah yang memberitahu gitu. Oh, ternyata Nuh Rasul pertama. Sami'na wa qana. Gak usah capek-capek kita mau penelitian. Buang-buang duit. Ayat sudah jelas kok. Gitu kira-kira. Siap Ustadz. Jadi dikembalikan lagi bagaimana datangnya dalil Ustadz ya. Di Al-Quran bagaimana atau di hadis bagaimana gitu Ustadz ya. Siap. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya Ustadz ya. Pertanyaan berikutnya ini Ustadz. Ini mengenai orang yang bunuh diri Ustadz. Ini jamaah ingin bertanya mengenai orang yang bunuh diri. Apakah ini juga sudah ditetapkan di Lauhul Mahfuz Ustadz? Bisa tolong dijelaskan Ustadz? Sebelum dia bunuh diri, ya, belum gini, kalau tercatat dia berencana ilmu Allah. Allah tahu tidak ada orang berencana bunuh diri? Allah tahu? Hah? Coba saya tanya. Allah tahu tidak kalau ada orang berencana bunuh diri? Tahu Ustaz. Tahu. Jadi Ustaz. apa yang belum terjadi, sedang dan akan dan telah itu semua tercatat. Karena takdir itu ilmu Allah. Nggak ada satupun yang terluput dari ilmu Allah. Nah, disebut takdir kalau sudah terjadi, di mana dia telah bunuh diri. Itu takdir namanya. Tapi takdir ada baik, ada buruk. Nah, orang mati bunuh diri berarti takdir buruk. Kok buruk? Karena dia meninggalnya dengan cara yang tidak benar. Buruk apa? Murni. Kenapa? Karena dia yang menyebabkan diri dia matinya bunuh diri. Keadilan Allah Jalla wa'ala. Nanti Allah akan balas dia nanti dia. Allah akan adab nanti dengan adab yang sangat pedih di akhirat karena dia telah melampaui wewenangnya Allah mewafatkan ruh. Karena dia melampaui wewenang Allah, kok dia menghilangkan nyawa diri dia padahal yang berhak menghilangkan nyawa itu hanya Allah. Makanya para ulama mengkategorikan bunuh diri adalah dosa besar. Kaidah, setiap perbuatan yang melampaui wewenang Allah, maka dia termasuk dosa besar. Bunuh diri, menggambar makhluk hidup, itu termasuk gitu. Makanya menggambar makhluk hidup, karena dia yang berhak menggambar makhluk hidup hanya Allah Jalla wa'ala. Berdasarkan sabda Nabi alaihissalam. Kata Allah Jalla wa'ala, Allah berkata kepada orang yang menggambar makhluk hidup, ya, hidupkan itu. Allah berkata kepada orang yang membuat patung, hidupkan dia, tiup dia, buat dia hidup. Suruh meniupkan ruh ke dalam
tubuh patung atau gambar makhluk hidup. Kalian tidak bisa, berarti kalian tidak mampu menghidupkan yang mati, kata Allah. Yang berhak menggambar, membuat makhluk hidup, yang berhak membuat. Jadi kaidah kata ulama, setiap perbuatan yang sifatnya menandingi Allah itu termasuk dosa besar. Allahu a'lam. Baik Ustadz, kami mau tanya sedikit ini Ustadz ya. Jadi perkara bunuh diri ini ya, ini kan dosa besar Ustadz. Ini termasuk dosa besar yang dahsyat Ustadz ya. Karena dosa besar kan yang lain itu masih bisa Suaranya ditobati putus-putus, Pak. Ustadz. Ya ini pendapat saya Ustadz ya. Wallahu alam benar apa enggak, makanya mau tanya Ustadz. Kalau bunuh diri kan orangnya sudah mati, sudah meninggal Ustadz. Dia nggak sempat lagi untuk taubat Ustadz. Sedangkan kalau dosa besar Terus? yang lain kan masih sempat dia untuk ya dipanjangkan umur sama Allah, masih sempat dia untuk ya kemungkinan untuk dia bertobat sebelum dia meninggal kan. Jadi ini ya, apa namanya dosa orang bunuh diri ini ya ini ya apa dosa besar yang apa final lah itu Ustadz ya. Udah nggak bisa lagi dia taubat gitu. Iya. Nggak ada sempat lagi taubat. Nggak ada kesempatan lagi ya betul. Iya, ya itulah makanya. Kan kita ini kan sebagai manusia kan kelebihan kita akal gitu. Secara logika saja, buat apa kita harus bunuh diri gitu? Buat apa? Karena bunuh diri tidak menyelesaikan masalah kan. Secara logika saja, bunuh diri itu bukan solusi. Sestres apapun kita, seberat apapun permasalahan hidup kita, solusi terbaik bukan bunuh diri. Ya, apalagi kita beriman, kita yakin bahwa dunia itu ujian, tempat ujian. Nggak ada dalam sejarah hidup seorang muslim bunuh diri, itu nggak betul itu. Karena muslim itu mukmin, dia masih punya Allah. Kalau bunuh diri itu biarlah tradisi orang-orang kafir. Tradisi muslim bukan bunuh diri. Di Jepang orang banyak bunuh diri, itu biarkan, mereka tidak meyakini Allah. Tapi muslim bunuh diri, bodoh itu. Bodoh betul. Kita ini menyembah yang maha kuat. Masa jiwa kita nggak kuat? Mereka menyembah selain Allah yang maha lemah. Ya wajar mereka bunuh diri. Jiwanya lemah kok. Lah kita menyembah Allah yang maha kuat. Logikanya masa bunuh diri? Orang bunuh diri itu jiwanya kerdil. Nggak mau berjuang, nggak mau bertarung gitu loh. Melawan ujian berat, masalah berat. Dia takut, dia pengecut. Seorang muslim itu harus berani, jiwanya harus kuat. Laisa syadid bisur'ah wa innama syadid man yamliku nafsahu illa ghadab. Orang yang kuat itu orang yang kuat jiwanya, bukan orang yang kuat fisiknya, kata Rasulullah SAW. Seorang muslim itu nggak boleh lemah, jiwanya harus kuat dalam menghadapi ujian dan cobaan. Siapa sih orang yang bunuh diri? Yang lemah jiwanya, nggak kuat menghadapi ujian, stres, menjatuhkan diri dari lantai 19 apartemen, menggantung dengan tambang, minum obat, minum racun, itu kan jiwanya lemah itu. Dan dikira udah selesai urusannya, belum. Akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang ringan, akan diadab oleh Allah, bahkan pedih sekali adabnya. Dia mati dengan cara apa? Dengan cara minum racun misalnya. Nanti dia minum racun di akhirat, mati dia, dihidupkan lagi Allah, minum racun lagi, kemudian dihidupkan lagi oleh Allah, minum racun, mati lagi, dihidupkan lagi Allah, dan itu berlangsung ribuan tahun. Wallahi lebih mengerikan orang yang mati bunuh diri, ngeri, wallah. Karena dia telah melangkahi Allah, melangkahi wewenang Allah Jalla wa Ala, menghilangkan nyawa. Baik Ustadz, ya tentunya kita tidak ingin ada dari kita ataupun dari kenalan kita atau keluarga kita yang melakukan itu Ustadz ya. Ini disinilah butuhnya ilmu agama Ustadz ya, panduan untuk dalam hidup kita. Selanjutnya kepada jamaah yang masih ingin bertanya, kami persilahkan. Untuk sementara Ustadz ya, kami ingin datangkan pertanyaan ini dari kajian yang bulan lalu nih Ustadz. Sementara kita tunggu pertanyaan yang lain, yaitu mengenai sholat Ustadz ya. Waktu itu Ustadz pernah ada menyampaikan ya, menjelaskan keutamaan sholat asar lebih daripada sholat subuh Ustadz. Itu kan Ustadz itu jelaskan ada di surat
Al-Baqarah Ustaz ya. Al-Baqarah. Ya, Hah? karena di surat Al-Baqarah ayat 238 Ustaz ya. Nah, selain dari dalil ini ya yang di Al-Baqarah, bisa tolong dijelaskan kembali Ustaz, dijabarkan kembali ini bagaimana penjelasannya gitu Ustaz. Kepada Iya, Ustaz. firman Allah Jalla wa ala, hafidhu ala salawati was salatil wusta, jagalah salat fardumu, terutama salat tengahmu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salat wusta di sini maksudnya salat asar. Secara spesifik Allah selain menyuruh kita menjaga salat fardu, secara spesifik Allah menyuruh kita menjaga salat asar. Bayangkan suruh menjaga salat asar. Kayak gini kita ngomong. Kita mau pergi, kita tinggal anak-anak yang gede sampai kecil. Ya, kita bilang, karena yang kecil itu paling kita sayang. Kak, nanti jaga adikmu ya. Hati-hati kalian, ya. Jaga diri kalian, Bapak, Ibu mau pergi, jaga diri kalian, terutama jaga adikmu. Apa maksudnya? Berarti ini yang paling disayang. Begitu maknanya. Jaga salat fardumu, terutama salat asarmu. Dan Nabi menafsirkan salat asar itu salat wusta, salat asar. Dari 5 waktu salat, atau dari 5 waktu salat, yang paling Allah cintai salat asar. Ya, salat asar. Ya, salat asar. Salat yang banyak diremehkan oleh orang munafik. Selain salat subuh dan salat isya. Dan banyak orang Islam bahkan yang meremehkan salat asar. Nah, dalil Al-Baqarah, dalil hadis Rasulullah SAW, ya, bahwa itu jelas ya, salat fardu terbaik salat asar. Dia tengah dia. Antara zuhur dan subuh, salat pagi, antara maghrib dan isya, salat malam. Kalau kita jaga salat asar, asarnya benar kita jaga, insya Allah akan menjaga salat fardu yang lain. Kalau salat asar merupakan salat terbaik, salat yang paling Allah cintai, tentu secara otomatis keutamaannya lebih besar daripada salat subuh. Kalau ada beberapa hadis menyebutkan, ya, Rasul seringkali mengiringi penyebutan, ya, salat asar dengan salat subuh. Coba misalnya contoh hadis ya. Contoh hadis, kalau kamu ingin berjumpa dengan Allah, itu kata Rasulullah SAW, kalau kamu ingin berjumpa dengan Allah, jangan lewatkan sholat asar dan sholat subuh. Bayangkan. Jadi, dua sholat ini, keutamaannya, Allah akan memudahkan kita berjumpa dan melihat wajah Allah. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW mengatakan, ya, dalam hadis, ya, dalam hadis, kita cek dulu hadisnya. Ya, kalian semua, kata Nabi alaihissalam, akan melihat wajah Allah. Innakum satarawna rabbakum, ya, kama tarawna al-qamar lailatal badr, la tudamuna fi ru'yati. Kalian semua akan melihat Allah seperti kalian melihat bulan purnama di malam hari. Kalau kalian betul-betul ingin melihat wajah Allah, kata Nabi, jangan lewatkan salat sebelum terbit matahari, yaitu subuh. Jangan remehkan salat sebelum tenggelam matahari, itu salat asar. Yaitu salat asar.
Seringkali Allah menyebut dan Rasulnya asar subuh gitu. Berarti dari 5 sholat yang paling afdal subuh dan asar. Dari 2 ini yang lebih afdal mana? Asar. Karena dia secara spesifik Allah menyatakan sholat tengah. Jaga sholat asar ya. Itu apa artinya? Berarti Allah itu sangat cinta asar. Jadi ini bukan bicara logika ya, ini bicara dalil. Jadi yang menetapkan asar sholat terbaik di sisi Allah, yang menetapkan sholat asar sholat terbaik, sholat yang paling Allah cintai, dalil Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Baik Ustaz. Jadi memang ada di dalil, ada di Al-Baqarah 238 dan hadis ya Ustaz. Baik Ustaz. nah, Kami lanjutkan Ustaz ya. Jadi ini juga sebuah pertanyaan dari kajian yang bulan lalu. Seingat kami waktu itu pembahasan mengenai sholatnya qashar ya, qashar sholat gitu Ustaz. Ustaz sudah jelaskan panjang lebar ya. Dan kami pernah juga mendengar bahwa untuk mengqashar sholat ini buat orang yang sedang safar itu ada batasannya. Ini benar Ustadz ya, batasan kalau nggak salah 4 kali 4 hari ya. Jadi maksudnya 5 kali 5 waktu sholat gitu Ustadz. Sesudah 4 kali 5 waktu sholat itu atau kurang lebih 4 hari, maka itu tidak mengqashar lagi. Barangkali Ustaz bisa bantu jelaskan mengenai hal ini, Ustaz. Ya, gini. Para ulama ketika membahas tentang fikih safar, maka mereka membahas safar itu dilihat dari waktu ada 2 macam. Ada safar jelas masanya, dan ada safar yang tidak jelas waktunya, artinya tidak terbatas. Ada yang terbatas, ada yang tidak terbatas. Safar yang tidak terbatas, artinya dia pergi, nggak tahu berapa lama dia safar. Maka para ulama berdasarkan hadis mengatakan, seorang musafir yang tidak terbatas masa safarnya, tidak berhenti baginya keringanan mengqashar sholat untuk tidak sholat Jumat, berapapun lamanya dia, bahkan bertahun-tahun sekalipun, selama safarnya tidak jelas sampai kapan dia safar, dia tidak tahu sampai kapan, maka selama itu musafir. Contoh kasus, seorang yang berangkat haji naik atau jalan kaki. Berapa bulan dia? 4 bulan, 5 bulan, setengah tahun. Apakah dia mengqashar sholat? Mengqashar sholat. Selama 6 bulan, selama 6 bulan. Karena dia tidak tahu berapa lama dia nyampe Mekah. Berarti itu adalah safar yang tidak terbatas masanya. Selama 6 bulan, selama setahun sekalipun, dia musafir. Yang kedua, safar yang terbatas masa dan waktu. Saya misalnya tugas luar kota atau pulang kampung kurang lebih seminggu. Gitu. Maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Batas status musafir, apakah 4 hari atau 19 hari? Dalilnya 2. Sebagian mengatakan 4 hari, sebagian mengatakan 19 hari. 4 hari hadis Abdullah bin Umar, ya, hadis Abdullah bin Umar, dan hadis yang lain. Adapun 19 hari hadis Abdullah bin Abbas. Tetapi Syekhul Islam Taimiyah mengatakan yang lebih kuat bagi safar yang jelas masanya. Ada orang pergi keluar apakah karena ingin jalan-jalan, atau karena tugas, atau karena apapun, atau karena silaturahim. Tapi dia tahu berapa lama dia keluar kota, keluar negeri, seminggu, 10 hari. Maka ketika jelas masa safarnya, dalam hal ini lebih dari 4 hari ketika dia berada di satu kota atau satu titik, maka status musafirnya hilang, berakhir. Berarti setelah 4 hari, statusnya sebagai mukim. Dia tidak boleh lagi mengqashar sholat, dia tidak boleh lagi tidak puasa,
dia tidak boleh lagi tidak sholat Jumat. Semua kewajiban mukim sudah berlaku bagi dia ketika dia berada di luar kota atau luar negeri di masa safar yang jelas dan sudah lebih dari 4 hari. Begitu kira-kira. Wallahu a'lam. Bagaimana kalau haji 40 hari? Titiknya di mana? Kalau di Madinah 8 hari, ya, misalnya 8 hari di Madinah, berarti 4 hari itu musafir. Lebih dari 4 hari, dia bukan musafir lagi. Tapi kan saya sholat di Madinah, sholat berjamaah, ya berarti nggak ada masalah. Tapi kalau kita misalnya pada saat berada di Madinah ketiduran, ya nggak ada yang bangunin ke Masjid Nabawi, nggak sholat di Masjid Nabawi, astagfirullah, saya tidur siang kecapean, tiba-tiba bangun udah jam setengah jam setengah 5, berarti sholat di hotel dong. Sholatnya bagaimana? Oh, bangunnya sholat di hotel atau di maktab, berapa sholatnya? 4 rakaat, karena dia mukim. Dilihat dari mana dia 2 atau 4 rakaat kalau dia sholat sendiri. Tapi kalau sholat di Masjid Nabawi, kalaupun musafir, sunnahnya mengikuti sholat mukim. Kata Abdullah bin Umar, Rasulullah alaihissalam, kalau beliau musafir lalu bergabung dengan sholat mukim, maka beliau mengikuti sholat mukim untuk menghindari fitnah. Tapi kalau kita sholat sesama musafir, ya qasar dong. Gitu ya. Segera jelas. Jadi kalau sudah pindah lagi misalnya, Ustaz, kalau pindah lagi berarti titiknya mulai lagi dari awal. Misalnya pindah ke Mekah, ya itu aja dari hari pertama, kedua, ketiga, 4 ya berarti musafir. Kalau di Madinah bukan musafir lagi lebih dari 4 hari. Terus pindah dari titik satu ke titik yang lain, titik itu Mekah. Berarti mulai dari awal lagi. Hari pertama, hari kedua, ketiga, 4 berarti masih musafir. Setelah 4 hari ya berarti mukim. Berarti di sholat kita nggak boleh lagi qasar. Kalau sholatnya sendiri atau bersama jamaah haji lain. Tapi kalau sholat di Masjid Haram ya berarti bersama sholat, mengikuti sholat mukim. Itu Pak, saya kira jelas sekali ya. Mudah kok, fikih safar mudah sekali insya Allah. Masya Allah. Terima kasih Ustadz, itu bagus sekali, penting sekali ya buat kita jamaah ya yang pergi umroh ya atau yang pergi haji. Ini jadi panduan yang baik ya, bagus sekali untuk diingat ya. Nah, iya. Saya punya buku panduan umroh, silahkan dibaca. Bagi yang berminat nanti silahkan lengkap, panduan umroh lengkap. Di situ tentang fikih safar, tentang manasik umroh, adabnya apa saja, itu semua sudah saya tuntaskan penulisan tentang panduan umroh. Baik Ustadz, buku yang perlu dicari itu ya. Baiklah, selanjutnya para jamaah, apakah ada pertanyaan lagi? Kalau sudah tidak ada, bagaimana? Apakah ada yang ingin bertanya? Saya mohon izin karena saya ada acara lagi di daerah Kemanggisan, yaitu membahas tentang menyongsong Ramadan di daerah Jakarta Barat, Kemanggisan. Saya mohon izin, mungkin kajiannya sampai sini saja ya. Saya mohon izin, insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semua tetap sehat, supaya kita bisa di atas nikmat sehat dan sehat walafiat sampai Ramadan. Kita berdoa kepada Allah agar kita semua diberi panjang umur sehingga kita bisa menjadikan Ramadan betul-betul sebagai bulan ibadah, bulan kita beristihad, bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mohon ampun agar jangan sampai dosa-dosa kita membuat kita malas, membuat kita tidak semangat, ya, betul-betul jadi terhambat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah di bulan terbaik, ya, setelah bulan Dzulhijjah. Itu saja yang bisa disampaikan. Allah Ta'ala wa sallallahu wa sallam wa barik Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illallah. Baik Ustadz, kami ucapkan terima kasih dari atas nama Majelis Ta'lim Sahabat Ilmu Teladan. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Jazakallahu khair Ustadz, barakallahu fiik.